Halo Sobat Retro, balik lagi di channel Malik Selatan Jakarta. Lihat nih, sebelah gua ada apa? Oh my god, Ini MR2 generasi kedua, compact sports car 90s. Nah oke Sobat Retro, mobil ini keluaran tahun 97. Jadi mobil ini udah yang VVTi, bukan pakai teknologi ACIS. Nanti kita bahas itu ke mesin, sekarang kita bahas dulu nih. Ini mobil warnanya merah, sudah di repaint karena aslinya memang merah. Jadi warnanya udah di repaint warna merah lagi. Sesuai dengan aslinya, tapi mobil ini bukan restorasi ya. Semuanya masih ori, cuma ada beberapa aksesoris tambahan aja gitu. Nah, kita bahas nih bagian depan ada apa aja sih? Apa yang membuat mobil ini begitu menarik? Dan lagi naik daun sekarang. Kita lihat. Lampu depannya pop up guys. Jadi kita bahas dulu dari bagian depan nih. Ganteng banget. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan dari kap mesin, pilar A sampai ke depan itu mirip-mirip seperti NSX generasi pertama. Tapi lampu pop up-nya seperti RX-7. Nah, kalau kita lihat dari samping-samping sininya, kalau kita lihat dari depan, ke bagian pintu depan gitu ya, itu mirip-mirip seperti Lamborghini. Jadi mobil ini kayaknya ada beberapa desain yang disatukan gitu ya. Jadi ya unik sih. Dan bagus, tapi jadi dia punya sendiri men. Tidak seperti meniru, karena gabungannya banyak. Nah, ini tipe yang tinggi. Jadi, ada fog lamp-nya. Fog lamp-nya asli. Nggak dibuat, nggak dipasang. Jadi, kalau sebenarnya itu fog lamp, grill bawahnya itu nyambung terus sampai sini. Nah ini, karena ada fog lamp, jadi grillnya cuma sampai sini. Jadi grillnya di bawah, di atas nggak ada grill men. Oke, lampu kecil, lampu sen. Udah, that's it, gitu doang. Tapi ya asik men. Nah, bagian depan ini bukan mesin men. Ini bagasi sekaligus tempat untuk naruh ban serep. Ban serepnya space saver. Nah guys, karena ada lampunya, jadi kap mesin depannya, bukan kap mesin sih, bagasi depan itu ngekat gitu loh. Jadi ngikutin cetakan lampunya. Nah, kayak gini men, sini men. Jadi polosan aja ada bagasi, tapi kecil banget sih buat naruh barang sih ya. Nggak cukup amat gitu. Nah, ban serep kosong di sini udah. Terus di sini air wiper, ya kan? Di sini persaklaran. Nah ini motor wiper, udah gitu aja men. Lo lihat men, masih rapi ya, asik ya, masih bagus men. Karet-karet semua masih bagus. Seperti biasa, Malik mobilnya nggak ada yang jelek. Nah, sekarang kita bahas samping. Lu lihat deh. Cuma segini men, sama gua. Jadi pipi banget, ceper banget gitu ya. Gepeng banget. Jadi bodinya ini ada fendernya sedikit, ngikutin ban, tapi ini asli. Jadi bukan di custom gitu ya. Bukan buatan, asli. Ini body kit depan tadi. Sampai ke belakang sini, ini semua asli udah bawaannya. Jadi nggak ada add-on-add-onan. Ini asli semua.
Nah oke men, di bagian ban ya, dia velgnya pakai Workswell 215 35 ring 18. Jadi untuk mobil yang bentuknya mungil gini ring 18 itu sih gede banget men. Kelihatan. Nah ini kayaknya dia udah dipotong pakai coil over. Karena velg aslinya udah nggak begini supaya fit, supaya enak. Diceperin men. Jadi ya bantingannya gitu men, rada kayak gerobak. Nah bannya pakai Toyo. Oke. Ini spionnya bentuknya bagus, terlihatnya biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita dari dalam nanti kita lihat gitu ya. Bentuknya tuh unik gitu. Nggak sama kayak mobil-mobil Toyota yang biasanya gitu ya. Ada lekukan-lekukan yang manis gitu kalau kita lihat gitu. Nah ini handle pintunya dibuka begini normal, tapi nah ini men frameless guys, ya kan? Karet-karet semua masih bagus nih. Dan ya 2 pintu men. Tuh. Nggak ada pintu lagi, langsung tangki bensin. Kacanya begini men. Ini kacanya semua masih asli, jadi mobil ini bener-bener ori, cuma di repaint aja supaya kelihatan lebih seger, lebih bagus. Nah ini ada air scoop di sini, tapi ini aksesoris aja. Setelah gue lihat tadi ternyata dia bener-bener nggak ada masuk ke mesin, nggak ada. Udah gini doang, jadi hiasan men. Ini di bagian bawah itu ada lubang udara, tapi ini juga nggak masuk ke mesin karena ini tipenya yang NA. Kalau yang versi turbonya ini asli men, lubang udaranya, jadi masuk ke mesin gitu. Walaupun ya sebenarnya ini udaranya udara kotor men, pasir-pasir semuanya masuk ke sini. Mestinya tempat udaranya di sini gitu kali ya, mestinya kalau menurut gua. Jadi kalau di bawah itu udaranya udara kotor yang kita dapat. Oke, kita ke belakang nih. Harus rear spoilernya tuh sampai sini men. Ini diganti sama dia, tapi aslinya masih ada. Jadi ini diganti sama dia. Sebenarnya harusnya sampai sini nih rear spoilernya, tapi ini enggak. Ya memang lebih bagus begini sih, karena kalau yang bentuk yang ke depan begitu, kalau kita perhatiin dengan jelas, dengan deket gitu ya, emang rada kurang. Kalau ini bagus men, bentuknya ke sini. Jadi nggak ngeganggu lakukan ini yang montok gitu ya, nggak ngeganggu men. Jadi kita bisa nikmatin samping sini, kita bisa nikmatin fendernya, lekukannya jadi manis gitu. Nah ini lampunya 2, kayak gini. Lampu mundur, lalu lampu sen. Udah, bumpernya original. Jadi nggak ada body kit, normal aja. Nah dia tambahin aksesoris lagi, knalpotnya HKS men. Suaranya merdu, bulet, enak men. Kita dengerin ya suara knalpotnya. Ntar gue nyalain dulu. Enak men. Udah matiin lagi. Enak banget suara knalpotnya. Padahal suara mesinnya juga itu sebenarnya udah enak banget. Oh iya, kita buka kap mesinnya nih. Ini kap mesinnya. Jadi ini bagasi, belakangnya kap mesin. Jadi kita dapat bagasi lagi. Ntar kita buka bagasi dulu nih. Ini lihat. Clean ya, rapi, bersih. Karet-karet semua masih bagus. Bagasi dalamnya, bludrunya semua masih rapi, masih bagus, masih clear. Nah ini dia ada karpet nih. Jadi karpetnya ini harusnya dipasang di depan tuh. Kita nggak pasang. Nah ini kira-kira bagasinya itu muat untuk 2 koper medium lah. 2 koper medium dan beberapa barang lagi, beberapa tas kecil. Gitu. Kita mau masuk ke row 2 nggak? Enggak dong, orang nggak ada row keduanya. Langsung ke bagian pengemudi. Nah, oke sobat retro. Sekarang kita udah di bagian dalam. Setiap buka pintu kita bisa langsung senyum karena kacanya frameless. Oke, kita masuk, kita tutup. Posisi kaki selonjor banget nih lo lihat. Selonjor banget sampai nggak kelihatan tuh kaki gua. Posisi kaki selonjor. Dan posisi pedal-pedalnya itu kalau mobil normal kan biasa begini, telapak kaki kita. Ini tuh telapak kaki kita rada begini. Jadi kita gas begini. Jadi kayak rada turun gitu, gas, rem gitu. Dan mobil ini Matic, 4-speed Matic, ada overdrive-nya. Dan ntar kita bahas ini dulu nih. Material di sini semuanya soft touch. Dari atas, dashboard sampai ke sini,
Oh enggak, ini bagian airbag keras. Tapi sampai sini, ini soft touch semua nih. Sini soft touch, soft touch, soft touch, soft touch. Tapi ini mungkin kayaknya udah umur gitu, jadi rada keras. Tapi aslinya ini soft touch, men. Pinggiran sini door trim semua soft touch gitu ya. Ya ini, men, mobil-mobil 90-an, soft touch semua. Di mobil sekarang semuanya hard plastik. Ini loh yang bikin rindu sama mobil-mobil tahun 90-an tuh. Oke. Posisi setirnya ini pas banget di tengah gitu ya. Pilar A kecil. Terus spion terlihat dengan jelas, termaksud kita bisa lihat spoiler kita yang cukup besar, cuma kan besar tapi dia pipih ya. Jadi masih tetap bisa terlihat dengan jelas di belakang. Ini ada kacanya gitu ya, jadi kita bisa lihat. Terus ada speaker di bagian sini, ada Twitter lah masuknya. Twitter, speaker, udah gitu aja. Nah, di bagian door trim ini karena tipe yang lebih tinggi, yang paling tinggi, jadi spionnya udah electric retract, terus habis itu elektrik buat diatur juga. Setirnya udah power steering. Kalau di tipe sebelumnya yang di bawahnya itu nggak power steering, men. Udah, habis itu pengaturan lampu. Nah, ini di bagian tengah ada jam. Lalu tipnya udah diganti pakai Pioneer. AC-nya cetak-cetak kompor, tapi untuk pengaturan suhunya semuanya di touch gitu ya. Tombol gitu. Terus, nah ini juga ada tombol buat ngatur udara masuk atau udara sirkulasi udaranya tetap di dalam. Nah, ini ada pengaturannya juga. Ada pengaturan front defogger, rear defogger juga ada. Terus, nah ini balik lagi, men. Lighter tetap dapet. Asbak dapet. Ya kan? Nah, ini di sini ada tombol di transmisinya, ada manu, ada power. Kalau manu itu buat lu kendaliin bener-bener. Kalau lu nggak shifting gearnya dari L 2D gitu ya, lu nggak shifting, dia akan stay di gigi tersebut. Misalnya lu dari start gigi 2 gitu ya, lu masukin di 2. Kalau lu manunya nyala, ya dia nggak start dari gigi L, dia startnya akan langsung dari gigi 2. Walaupun RPM-nya udah mentok, dia nggak bakal pindah. Kalau lu nggak pindahin dengan overdrive nyala, lu pindahin ke D masuk ke gigi 3, ya dia nggak bakal pindah, men. Selama manunya nyala. Gitu. Manunya tuh manual. Nah, di sini ada tombol power, men. Jadi kalau misalnya lu berasa lu mau di D gitu, mau tetap nyetirnya nyantai gitu, tapi tetap ada tenaga, nah lu powernya lu boleh nyalain tuh, karena dia akan shifting, gearnya akan shifting di RPM yang lebih tinggi. Gitu aja sih. Udah, posisi duduk. Joknya udah sport gitu ya. Enak gitu. Bisa dimaju mundurin seperti biasa. Nah, terus di posisi bangkunya nih, ini kita bisa turunin gitu. Ininya bisa agak turun, bisa agak naik gitu pengaturannya. Terus habis itu ya pengaturan ini aja. Udah, itu aja, men. Lampu buat standby di pintu. Nah, ini masih bagus banget. Plafonnya parah, men, bagus banget ini. Oh, di sini ada glove box. Untung gue lihat plafon belakang. Di sini ada glove box. Di sini juga ada tuh, bisa dibuka. Ya cukup lah buat naruh handphone, buat naruh charger, dompet cukup. Cukup, men. Udah. Semuanya full kulit ya, men. Tapi di bagian tengahnya nih kulitnya ada dotnya. Udah. Kita lihat mesinnya ya, men. Nah, ini mesinnya. Ini mobil bener-bener mesinnya di belakang kepala kita, men. Di belakang punggung kita bener-bener. Yuk kita lihat. Nih bukanya di sini, men. Gue waktu pertama kali mobil ini datang, gue bingung bukanya di mana. Sampai buka YouTube. Sampai buka YouTube-nya Om Fitra Eri sama Om Andre. Baru tahu gue cara bukanya. Di sini, guys. Nih, sini. Di sini nih. Tuh. Bingung kita bukanya kemarin. Nggak seperti biasanya gitu, karena biasanya kan di depan situ, deket-deket tangki bensin gitu. Enggak ternyata, men. Karena ya dia punya 3 pengaturan. Ini dia, men, mesinnya. Bentar ya gue cari. Nah, dibuka sini, terus ganjalnya di sini, men. Tuh. Jadi bentuknya juga dia ada cantolan begini. Dah. Nah, ini seperti yang gue bilang, ini mobil generasi kedua. Tapi yang udah facelift ya. Jadi mesinnya udah dapat VVTi. Kalau di sebelumnya mesinnya dapatnya pengaturan klepnya ACIS sebutannya. Bla 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 bla. Ntar gue kasih tahu lo ACIS apa tuh. Jadi
Kalau di Acis itu, pengaturan klepnya itu cuma bisa semprotan bensin dan udaranya besar atau kecil. Jadi kalau lo nyetir yang dulu punya, itu lebih enak tuh supaya mesin lo awet. Lo nyetirnya pelan banget atau kenceng banget. Nah kalau ini, yang sekarang, udah VVTi. Jadi klepnya itu pengaturannya, itu benar-benar bisa ngikutin dengan RPM. Dengan injekan gas, dengan injekan kaki lo gitu. Nah Sobat Retro, untuk output power mobil ini, ya dibilang kecil nggak kecil-kecil banget. Dibilang besar, untuk ukuran sports car ini nggak besar. Jadi horsepower-nya itu cuma 165 horsepower. Torsinya itu cuma 185 Nm. Tapi, kalau diingat dari bobot mobil ini yang cuma 1.200 kg, itu berarti setara dengan Honda Jazz, setara dengan Vario kemarin. Weight to power ratio-nya sih gila men. Ini udah lebih dari cukup. Dan mobil ini NA gitu ya, yang tadi gue bilang nggak turbo gitu. Karena versi tingginya ada yang turbo. Nah kalau lu lihat dari output powernya, antara HP sama torsi itu nggak terlalu besar. Jadi mobil ini memang dirancang benar-benar enak buat trekking. Karena hampir setara torsi sama horsepower-nya. Itu pertanda mobil yang untuk spek ugal-ugalan di trek ya, jangan di jalanan. Kita tutup nih. Nah ini, lihat nih. Peredamnya udah mulai kemakan usia. Wajar men. Makanya tadi gue bilang ini mobil tuh ori men. Sekarang kita nyalain mesinnya. Ya walaupun suara knalpotnya pasti dominan. Oke Sobat Retro, sekarang kita akan nyetir, ya kan? Untuk posisi duduk kayak gue bilang tadi enak sih, selonjor banget gitu ya. Nah ini di bagian tuas persnelingnya, kalau kita mundurin, nah dia udah ada itunya men, apa alarmnya? Gokil ya, tahun 97 loh. Yuk kita jalan sekarang. Ntar kita bejak, tenang. Ini kita jalan dulu, santai-santai dulu kita rasain. Ya, seperti kayak si BMW 325 Coupe kemarin gitu ya. Gelombang jalanan tuh berasa banget, men. Jadi kalau lu ketemu jalanan memang yang udah kurang bagus, habis nih pinggang lu, yakin gua. Dan nggak ada lumbar support lagi. Jadi punggung belakang lu tuh yang bagian bawah tuh agak begini. Bisa kena nih pinggang kalau udah umur-umur di atas 40 bisa kena men ini. Cuma kalau buat anak-anak muda yang masih umur 20 lebih bawa beginian ini fun banget men. Dan dengan kabin yang begini ya, nggak tahu apa karena gue norak nih belum pernah pakai sports car gitu ya. Ya walaupun ini compact sports car, nggak bisa dibilang sports car murni gitu ya. Ya gitu men, dalamnya itu sempit banget. Jadi kalau lu punya fobia akan kesempitan ruangan, ini kena banget ini. Kayak yang bisa aduh gitu. Nggak ada sunroof sih men. Kalau ada sunroof mungkin bisa lebih lega, atau panoramic roof gitu ya. Karena di tahun-tahun segini tuh panoramic roof dan sunroof tuh udah ada gitu. Bukan nggak ada. Cuma masalahnya mau dimasukin nggak ke mobil gitu. Mau dipakai nggak sama mobil ya. Gitu men. Nah ini karena velgnya udah besar banget. Ya kalau lu puter setir tuh terasa beratnya, walaupun ini mobil power steering gitu. Sebenarnya kalau misalnya knalpotnya normal, bukan yang udah diganti HKS gini, itu suara mesin tuh kita bisa denger sih di kuping, tapi tipis-tipisnya, tapi bisa kedengeran banget kayak ada speaker di belakang lo gitu, tapi suaranya mesin gitu. Nah ini karena udah diganti, jadi suara knalpot yang dominan men. Ya stabil sih, rigid sih. Cuma ada nih gelodak-gelodak dikit tuh ada tuh kedengeran karena dia udah potong per kan. Gitu men. Kalau kita mau mengutamakan penampilan, ada yang dikorbankan. Ini kayak gini nih. Balik lagi. Nggak bisa lo dapat semua, nggak bisa men. Lo beli Ferrari aja nggak bisa dipakai buat
daily kan. Jadi kita mulai, gue masukin kedua. Ya tenaganya sih untuk baru RPM di bawah 3000 gitu ya. Masih linear sih. Masih linear ini. Oh, gue mau nyalain lampu depan dong. Asik loh. Kalau kelihatan lampu depannya naik gitu, enak loh. Nggak fantastis sih. Nggak fantastis sih. Biasa aja sih. Cuma gue belum sampai RPM tinggi banget ya, men. Cuma ya biasa aja. Karena ini Matic-nya itu, balik lagi men, Toyota itu bikin Matic. Maksudnya mobil Toyota yang pakai Matic tuh lose power banyak banget. Mungkin kalau di manual ini bakal gila nih dengan output segini. Oh. Ya ada jambakan. Tapi kayak anti klimaks, men. Ya, ini mobil sih memang harusnya menangnya lebih ke handling gitu ya. Karena cepernya dapat gitu ya. Setirnya untuk Toyota buat mobil ya. Toyota membuat mobil ini setirnya itu sangat direct. Tumben-tumbenan ya. Remnya juga enak. Nggak terlalu stoppy, tapi sangat bisa diandalkan. Gue nyalain tombol power ini. Kalau tombol powernya nyala, kayaknya berpengaruh deh. Nggak terlalu banyak gitu, tapi lebih terasa, men. Lebih terasa. Body roll nggak ada sama sekali nih. Nggak ada body roll, nggak ada rasa sama sekali sih. Dan ini diremnya cukup gitu ya, enak gitu. Setirnya berat, men. Tapi kalau lu buat main di sirkuit gitu ya, iseng-iseng gitu ya, jenis-jenis setir yang beratnya begini nih enak banget buat koreksi. Nggak keentengan, nggak terlalu berat banget gitu, tapi cukup gitu. Jadi lu dapat feedbacknya enak. Ini memang kalau lu mau rasain sih bener sih. Jadi tombol powernya itu nggak bohong-bohongan gitu ya. Bukan yang kayak cuma sekedar gitu. Kayaknya dia jadi pelepasan di bagian ECU dan powernya tuh dia kasih lebih lagi. Dia kasih yang seharusnya sesuai klaim. Kayaknya kalau tombol powernya nggak nyala itu kayak ada yang ditahan main sama dia. Di rem stabil, men. Nggak ada lari setirnya. Bagus. Bagus banget. Cuma pinggang, itu dia, men. Nih. Rasa VVTi itu kalau di RPM tinggi itu rasanya sebenarnya merdu dan enak. Tapi tertutup oleh suara merdunya si knalpot HKS nih. Iya, men, ini tombol powernya masih nyala. Oke? Ya, begitu aja sih, men. Kalau visibilitas kayak gue bilang tadi, semua terlihat jelas. Nah, spionnya ini lucu gitu bentuknya kalau dilihat dari dalam. Udah, semua terlihat jelas, bagus. Kalau kalian berminat, mobil ini harganya memang udah tinggi banget gitu ya, karena langka gitu ya. Ini cuma ada kira-kira mungkin sekitar 10 unit. Itu pun gue nggak tahu yang turbo atau yang NA ada berapa gitu, gue nggak tahu. Tapi yang turbo pasti lebih langka lagi. Nah, ini yang NA. Kalau kalian berminat, mobil ini udah siap banget pakai. Mobil ini sehat banget, tenaganya gile gitu ya. Boleh gitu ya, cuma terhalang sama si transmisi otomatisnya aja. Ya itu normal, men, Toyota begitu. Tapi nilai baiknya adalah dengan loose power yang banyak begitu, biasanya durability dari transmisinya itu awet banget. Gitu. Ada plus minus semua, men. Gitu. Oke, sekian video dari kami.
Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya, dan tungguin. Gue masih ada satu lagi mobil yang keren banget. Mudah-mudahan bisa gue review, oke? Bye.